Pertama-tama Pak Tan Sri Nasir Razak itu sahabat, dan yang kedua bukan hanya pimpinan dari ASEAN Buck Malaysia, tapi pimpinan dari ASEAN Buck secara keseluruhan. Dan tahun depan Malaysia kan adalah pimpinan dari ASEAN, sehingga ASEAN Buck-nya pimpinannya Malaysia. Tadi terima kasih Pak Tan Sri datang, beliau bicara mengenai banyak hal. Pertama mengenai finance atau keuangan, bagaimana kita bisa berkolaborasi lebih baik. Yang kedua tenaga kerja, gimana kita bisa saling bertukar untuk kebaikan bersama di dalam ASEAN, karena ASEAN ini adalah suatu kawasan ekonomi yang luar besarnya. Bisa dibayangkan jumlah penduduknya ada 670-an juta, jumlahnya 3,5 triliun US dollar dari sisi PDB-nya, dan trade-nya FDI juga banyak, sampai 250 miliar dolaran. Jadi ini benar-benar kawasan yang penting. Yang paling saya pengen highlight adalah selain dari urusan finance, urusan tenaga kerja, tadi banyak sekali program-program yang menarik seperti program Carbon Market of Excellence yang dimulai dengan Indonesia dilanjutkan. Lalu digital trade juga dijalankan, mengenai AI, mengenai keberlanjutan sustainability. Jadi banyak sekali, tapi yang paling penting ialah kalau Malaysia sukses, ASEAN sukses, dan tentu Indonesia sebagai bagian daripada ASEAN akan mendukung penuh. Jadi sangat efektif. Di sini hadir juga Pak James dari Kadin, WKU Koordinasi bidang luar negeri, lalu juga Pak Dino Vega. Tapi yang paling penting Pak, selamat datang, maju terus, kita akan selalu dukung. What to expect between bilateral cooperative relations with the Indonesian Chamber of Commerce and Industry? What to expect? Yeah, firstly, in 2023, Indonesia was chairman of ASEAN, and I think I've said it before, Indonesia did a very good job as chairman, and I learned a lot from watching Indonesia be chairman that year. And now 2025 is Malaysia's turn. We will carry over some of the work that was done by Indonesia, particularly in the carbon market area and digital trade area as well. And we will come up with some of our other priorities for next year. I briefed Pak Anin and his team on our agenda for next year. And we're very hopeful that with the support of Kadin, 2025 will be a good year in terms of ASEAN integration. I mean, it is very important that this region comes together in light of what is happening globally. We need to depend on our neighbors. We need to collaborate with our brothers. We cannot be so dependent on the rest of the world now. That's why 2025 is very important that we do whatever is necessary to bring ASEAN closer together. Halo Pak. Habis di dinner, nanti Mas Yon, thank you, foto-fotonya bagus. Ada ya? Minum deh. Pak, apa kabar Pak? Apa kabar? Yuk. Kabar.
you in Halim. Some of you had beautiful dinner last night. So really thank you for inviting a lot of our members. ASEAN was being discussed as an example of underlined by peace and stability and growth. And together. This is ASEAN ship. Welcome. Selamat siang Pak. Siapa dulu yang pertama? Ani dulu ya. Oke, Pak Ani, apa yang diharapkan kemudian antara Indonesia bersama dengan ASEAN Business Advisor Council? Pertama-tama Pak Tan Sri Nasir Razak itu sahabat, dan yang kedua bukan hanya pimpinan dari ASEAN BAC Malaysia, tapi pimpinan dari ASEAN BAC secara keseluruhan. Dan tahun depan Malaysia kan adalah pimpinan dari ASEAN, sehingga ASEAN BAC-nya pimpinannya Malaysia. Tadi terima kasih Pak Tan Sri datang, beliau bicara mengenai banyak hal. Pertama mengenai finance atau keuangan, bagaimana kita bisa berkolaborasi lebih baik. Yang kedua tenaga kerja, gimana kita bisa saling bertukar untuk kebaikan bersama di dalam ASEAN, karena ASEAN ini adalah suatu kawasan ekonomi yang luar besarnya. Bisa dibayangkan jumlah penduduknya ada 670-an juta, jumlahnya 3,5 triliun US dollar dari sisi PDB-nya, dan trade-nya FDI juga banyak, sampai 250 miliar dolaran. Jadi ini benar-benar kawasan yang penting. Yang paling saya pengen highlight adalah selain dari urusan finance, urusan tenaga kerja, tadi banyak sekali program-program yang menarik seperti program Carbon Market of Excellence yang dimulai dengan Indonesia dilanjutkan. Lalu digital trade juga dijalankan, mengenai AI.